Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita telah sampai pada Ramadan yang ke-10. Berarti besok adalah yang ke-11. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur dan meningkatkan kesyukuran kita kepadanya. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan yang berupa sabda di dalam kitab-kitab yang telah kita baca atau yang telah kita dengar dari para ustadz. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak melupakan jasa seorang ibu yang telah mendidik kita, membesarkan kita dengan kesabaran yang luar biasa. Karena itu jangan sampai kita menyakiti hatinya. Toh jika mereka selalu mengingatkan kepada kita, utamanya ketika kita remaja, itu tanda sayang kepada kita. Bahkan sampai kita berumah tangga, seorang ibu sayang kepada kita, tentu dia tidak lupa memberikan sesuatu meskipun sedikit diberikan kepada putra-putranya yang telah berumah tangga. Oleh karena itulah kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami Allah telah mewasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisolhu fi amaini alishkurli wali walitaik ilayyal masyir. Dia ibu telah mengandung pada manusia lemah di atas kelemahan dan menyusuinya selama 2 tahun, maka hendaklah bersyukurlah engkau manusia kepadaku Allah, wali walitaik, dan kepada kedua orang tua. Masya Allah, kita diingatkan bahwa Allah telah mewasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik. Wabil walidaini ihsana dalam ayat yang lain, dan terhadap kedua orang tua sungguh berbuat baiklah. Nah, di sini setelah diucapkan ada kalimat kedua orang tua, maka ada pengkhususan ibunya manusia yang telah
mengandung dalam keadaan lemah, di atas kelemahan. Ini harus kita ingat. Jangan sampai kita sebagai anak berlaku kasar kepada kedua orang tua. Jangan sampai perilaku kita itu menyakitkan hatinya. Kita harus berbuat yang lemah lembut, sebagaimana ibu kita berbuat lemah lembut dan sabar terhadap keterewetan kita. Nantinya kalau ibu kita sudah tua, kita jangan membentak. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan. Tapi hendaklah kita membalas dengan sebaik-baiknya, karena jasa kedua orang tua, terutama ibu, yang tidak dapat kita tebus dua nyawa. Nah, kalau kita berbuat baik kepada ibu, tentu sayang, sangat sayang ibu kepada kita. Kita akan disebut-sebut, bahkan nama kita, nama istri kita, nama anak kita akan didoakan ketika ia berdoa. Nah, ternyata ini peringatan yang tentunya merupakan suatu mau'idhah yang harus kita lakukan dengan sikap kita yang lebih bagus terhadap kedua orang tua kita, terutama kepada ibu bila mereka sudah tua. Kalau masih muda misalkan, sama saja kita tetap berbuat baik pada orang tua kita. Kita jaga nama baiknya. Kita selalu menunjukkan sikap yang baik. Kemudian di situ setelah diingatkan agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, utamanya ibu, maka kita diingatkan juga ketika itu kita disusui selama 2 tahun. Lama itu 2 tahun. 2 tahun sama dengan 24 bulan. Nah, ini menyentuh sekali pada kita, agar kita jangan sekali-kali berbuat yang menyakitkan hati ibu kita. Bagi anak-anak sama. Bagi anak-anak utamanya remaja, jangan marah-marah kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua itu berpikirnya lebih luas, berpikirnya panjang sekali, sehingga para remaja, baik itu usia SMP atau SMA, bagi mahasiswa yang harus mengetahui bahwa kedua orang tua telah berpikir, mencurahkan tenaganya untuk anaknya, tentu sangat sayang kepada anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah, bersyukurlah kepadaku. Kita sebagai anak bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita miliki, menggunakan nikmat-nikmat Allah. Kalau perlu kita itu juga terbiasa beribadah, baik ibadah individual maupun ibadah sosial. Ibadah individual yang bersangkutan dengan diri kita sendiri. Ibadah sosial berarti kita memberikan sesuatu kepada orang lain, menolong, memberikan solusi kepada orang lain. Itu ibadah sosial kita. Wali-walidaik, dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Ini maknanya bahwa kita pun hendaklah membalas kesyukuran orang tua kepada kita waktu kita kecil. Bersyukur kalau punya anak, kemudian mendidiknya dengan baik, maka kita membalas kesyukuran mereka dengan perbuatan yang baik. Bahkan kita boleh melebih-lebihkan balasan kepada kedua orang tua, toh tidak akan dapat menyamai karena jasa mereka sangat luar biasa.
ilaiyal masir. Kemudian terakhir diingatkan kita kepadanya tempat kembali, yang berarti ilaiya kepadaku Allah, al-masir tempat kembali. Jadi besok kita akan kembali kepadanya, kepada Allah. Ini diingatkan oleh Allah, ilaiyal masir, kepadaku hai manusia tempat kembali. Semoga kita dengan peringatan ini kita akan semangat untuk menambah amal kebaikan yang banyak, apalagi di bulan Ramadan. Dan tentu kita juga sangat sayang kepada kedua orang tua dan bersyukur kepada mereka berdua yang telah membesarkan kita, yang telah membimbing kita, mendidik kita sampai kita mengerti apa-apa. Demikian uraian singkat surat Luqman ayat 14. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.